Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian Sabtu 6 Juli 2024. Seperti biasa, kita mendasarkan permenungan pada bacaan Ekaristi hari ini. Bacaan pertama dari nubuat Amos, di mana dibicarakan Allah akan kembali memberikan sukacita kepada umat Israel, mengembalikan kepada kejayaannya, akan dipulihkan dan membangun kota, agar akhirnya orang-orang Israel bertobat dan mendapatkan keselamatan. Sedangkan dari bacaan Injil Matius bab 9 ayat 14-17, pertama-tama dibicarakan soal puasa. Orang-orang Farisi keheranan ketika murid-murid Yesus tidak berpuasa seperti lazimnya murid Yohanes dan juga orang-orang Farisi. Yesus menegaskan, apakah dapat sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama-sama dengan mereka? Tetapi akan tiba saatnya ketika mempelai diambil dari tengah-tengah mereka, maka mereka akan berpuasa. Diteruskan dengan sabda pengajaran, tak seorang pun menambalkan sarik kain yang belum susut pada baju yang tua. Karena jika demikian, maka kain penambal itu akan mencapik baju yang tua itu, maka makin besarlah koyakannya. Demikian juga dengan anggur yang baru, tidak diisikan dalam kantong yang tua, tapi anggur yang baru diletakkan dalam kantong yang baru. Karena kalau diletakkan pada kantong yang tua, maka anggur akan merobek kantong itu dan anggurnya akan terbuang percuma. Saudari-saudaraku terkasih, dari bacaan pertama kita melihat Allah yang berbelas kasih, Allah yang baik hati, Allah yang Maha Pengampun. Ia akan mengembalikan Israel pada kejayaannya. Israel akan diberi hidup baru, membangun kembali kota Yerusalem. Namun pertanyaannya, apakah Israel mempunyai hati yang baru untuk kembali berrelasi dengan Yahweh? Nampaknya tidak demikian. Kendati Israel akan dikembalikan kejayaannya, mereka tetap hidup dalam dirinya sendiri, kehendaknya sendiri. Maka nanti Israel
akan dibuang dan kerajaan akan hancur. Ibaratnya seperti anggur yang baru diletakkan dalam kantong yang lama, sehingga sia-sialah anggur itu terbuang percuma. Kebaikan Allah yang tidak ditanggapi oleh Israel akan menjadikan Israel hancur, terbuang percuma. Dari bacaan itu semakin jelas apa yang mau dikatakan oleh Yesus. Ketika para murid dikritik tidak berpuasa, maka jawab Yesus, dapatkah sahabat-sahabat berduka cita ketika mempelai ada bersama mereka? Ketika mempelai ada, kita harus bersuka cita, menyesuaikan dengan sang mempelai. Dan akan tiba saatnya nanti, ketika mempelai diambil, mereka akan berpuasa dan berduka cita. Ibarat anggur yang baru diletakkan pada tempat yang baru, mau mengatakan kesiapan hati kita untuk menerima kebaharuan yang dibawa oleh Yesus Kristus. Kalau Yesus dengan acara yang baru kita terima dengan cara lama, maka sia-sia, tidak ada gunanya. Kita diajak untuk menyesuaikan diri dengan anggur yang baru, cara hidup yang baru yang dibawa oleh Yesus Kristus, agar akhirnya sabda Tuhan yang adalah ajaran baru tidak terbuang percuma, melainkan masuk meresap di dalam hati kita. Kita mohon rahmat Allah agar kita dimampukan untuk memiliki hati yang baru, hidup yang baru, siap untuk diisi oleh anggur yang baru, yakni cara hidup yang digariskan Yesus, ajarannya dan sabda-sabdanya. Kalau kita beriman kepada Yesus, masih hidup dalam cara hidup yang lama, maka sabda itu tidak akan berguna, akan terbuang percuma. Oleh karena itu, pagi ini kita diajak untuk merenungkan bahwa Allah lewat Yesus Kristus membawa anggur yang baru, cara hidup yang baru, sabda dan kehendak yang baru. Apakah kita menyiapkan hati yang baru untuk menerima semuanya itu? Kalau kita masih hidup dalam cara hidup yang lama, maka sabda Allah, anggur yang baru, akan percuma. Oleh karena itu, kita yang sudah menjadi anak-anak Allah dalam pembaptisan, sudahkah hatiku, cara hidupku sudah diperbaharui agar siap dan pantas untuk menerima anggur yang baru, anggur cinta kasih yang datang dari Allah. Kita mohon hati kita yang keras, hati kita yang memberontak, kita ganti dengan hati yang lembut, yang siap menerima anggur yang baru, anggur cinta kasih. Semoga akhirnya orang-orang Kristiani mampu untuk menyiapkan kantong yang baru, hati yang baru, yang siap diisi oleh sabda dan kehendak Allah. Mudah-mudahan
kita mampu untuk menyiapkan kantong yang baru yang siap diisi oleh anggur yang baru, hati dan cara hidup yang baru yang siap diisi oleh sabda dan kehendak-Nya. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah berdoa. Bapa yang penuh kasih, sabda-Mu sungguh memberikan pedoman hidup bagi kami, agar kami yang telah mengikuti putra-Mu menyiapkan kantong yang baru, hati yang baru, cara hidup yang baru yang siap diisi oleh sabda-sabda-Mu. Mampukan kami untuk meninggalkan cara hidup lama dan mengganti dengan cara hidup yang baru, yang berkenan kepadamu, yang dipenuhi dengan semangat cinta kasih dan pelayanan. Semoga kami Kau mampukan untuk selalu menyiapkan diri menyambut anggur yang baru yang akan menghidupi kami. Semoga akhirnya dengan itu semua kami semakin pantas untuk menjadi anak-anak-Mu yang menerima anggur-anggur yang baru. Semoga iman umat-Mu Engkau teguhkan, Engkau kuatkan, agar akhirnya siap menerima anggur yang baru. Semoga umat-Mu yang sakit Engkau sembuhkan, yang beban berat Engkau ringankan, yang punya kesulitan ekonomi Engkau bantu laksamanya, agar akhirnya mereka tetap merasakan penyertaan-Mu dan siap menerima anggur yang baru. Untuk itu, jagai, bimbing, dan dampingi mereka dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku terkasih, tetap saya ingatkan agar tetap mengusahakan pola hidup sehat, sehingga kita terbebas dari berbagai macam penyakit, terutama virus corona. Kalau kita sehat, keluarga sehat, sama sehat, dan akhirnya semua orang menjadi sehat. Terima kasih untuk peran serta panjenengan dalam lingkungan, dalam gereja, dengan cara masing-masing, dengan doa-doa, dengan ambil bagian dalam berbagai pertemuan, dengan tenaga dan karya, serta dengan dana. Kita wujudkan sebagai satu komunitas gereja yang saling membantu, seperti jemaat perdana. Kita berikan talenta kita untuk lingkungan, untuk wilayah, untuk paroki, agar akhirnya semua orang mengalami kasih karunia Allah. Kita terlibat dalam berbagai pertemuan yang ada di paroki kita. Misalnya Katolik Asik, kursus katekis, pendalaman kitab suci, karismatik, Legium Maria, Umas, meditasi Kristiani, kelompok Monika, kerabat MSF, dan sebagainya. Agar dengan itu kita membuat gereja hidup, guyup, dan akhirnya mendatangkan kerajaan Allah. Semoga kita mampu memberikan diri kita untuk gereja. Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati.